Gimana? Mau nanya apa tentang kaligrafi? Hai teman-teman, balik lagi di channel saya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya, dan share jika kalian suka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kaligrafi Jalani. Dalam kesempatan ini Kaligrafi Jalani akan berbincang-bincang tentang seputar kaligrafi. Di sore hari ini sembari menikmati hidangan rujak pepaya. Perkenalkan, di depan saya, samping saya ini putra kesayangan. Yang alhamdulillah beliau ini sedang berada di rumah. Jarang-jarang ketemu beliau karena beliau ini mondok di pesantren Ariyat Ciapus, Bogor. Jadi dalam kesempatan ini Muhammad Rehan pengen menanyakan tentang aktivitas ayahnya yang bergelut di bidang kaligrafi. Katanya mau menanyakan menunjukkan apa aktivitas ayahnya selama ini yang bergelut di bidang kaligrafi. Apa aja yang telah dikerjakan oleh ayahnya semasa dalam beraktivitas menggeluti kaligrafi. Gimana? Mau nanya apa tentang kaligrafi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kaligrafi Jalani, alhamdulillah di tahun ini, di Lebaran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan saya dapat berkumpul bersama dengan keluarga, khususnya kepada ayah tercinta yang memiliki channel ini. Di sini saya akan bertanya tentang bagaimana itu perjalanan dari awal ataupun momen-momen penting di dalam perjalanan kaligrafi. Yang pertama mau nanya bagaimana ceritanya dulu kok bisa hobi dengan menulis kaligrafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kami berjumpa di channel ini bersama putra tercinta kami. Ia berawal di waktu masa kecil ayah sempat sekolah, yaitu sekolah di pagi hari seperti pada umumnya, yaitu sekolah SD, dan kemudian di sore harinya ayah sempat sekolah
madrasah ibtidaiyah, yaitu kalau dikatakan sekolah agama. Disitulah ayah mengenal daripada tulis menulis Arab. Ketika ayah belajar menulis kaligrafi, di situ ada daya tarik tersendiri untuk penulisan tersebut. Mungkin karena ayah punya bakat di dalam bidang ini, jadi ketika menulis kaligrafi, ayah selalu menyempatkan untuk menulis indah. Padahal ayah sendiri untuk menulis Arab atau Latin itu biasa saja. Bahkan orang tua sempat melarang makan ceker ayam. Dulu orang tua melarang makan ceker ayam karena katanya nanti dikhawatirkan tulisan kita jadi jelek. Padahal biasanya orang tua aja akal-akalan biar orang tua yang makan bagian cekernya. Tapi kadang-kadang perkataan orang tua itu ada benarnya juga gitu. Jadi ketika orang tua melarang, kita itu harus patuh sebetulnya gitu. Jadi pengalaman saya sebetulnya seperti itu. Jadi ketika orang tua melarang jangan makan ceker ayam, tapi ayah sendiri makan gitu kan. Akhirnya tulisan ayah sangat jelek gitu, acak-acakannya kayak ceker ayam gitu kan, jelek gitu kan. Cuman karena ayah mungkin ada bakat dan hobi di bidang kaligrafi, jadi yang tadinya tulisan ayah jelek tuh di tulisan bukunya, itu ayah ukir-ukir. Jadi tulisan itu bisa jadi bagus gitu kelihatannya gitu kan. Mungkin ya itu karena punya bakat itu gitu kan. Jadi awalnya begitu. Jadi waktu SD ini, waktu di MI, Madrasah Ibtidaiyah kan dipelajari tentang bahasa Arab, tulis Arab, tulis bagus. Jadi ayah selalu menulis Arab itu, tulisan Arab dengan ukiran, gitu. Jadi biar lebih bagus kelihatannya. Alhamdulillah dengan bakat itu, jadi ada seorang guru melihat kepada ayah itu, kok tulisannya bagus ya gitu kan. Wah, nanti kalau ada kesempatan ada lomba porseni atau apa, nanti ayah yang dikirim untuk mewakili dari madrasah itu. Dan kebetulan waktu itu ayah kalau nggak salah sekitar umur 8 tahun, 9 tahun itu, sekitar tahun 1988, ayah waktu itu kelas 4 SD itu ada kesempatan untuk ikut lomba kaligrafi. Nah, ini lomba kaligrafi ini tingkat anak-anak, tingkat SD gitu. Alhamdulillah ayah diikut sertakan di dalam lomba tersebut. Dan waktu itu ayah cuman baru bisa nulis kaligrafi indah aja. Untuk tajwidnya dari tulisan tersebut belum memahami betul. Dan juga apalagi tentang ilmu-ilmu alatnya, ilmu nahwu sorof gitu, ayah nggak bisa sama sekali gitu waktu itu. Ketika lomba sedang berlangsung, ayah nulis dengan sangat bagus sekali. Cuman sayang, 1000 sayang gitu. Guru pembimbing sampai dari belakang jendela itu dia melihat tulisannya sudah bagus, cuman sayang ada yang salah gitu, ada yang jali kalau bahasa kaligrafinya itu. Jadi tulisan di situ kan sistemnya imla. Jadi ketika ayah lomba itu sama jurinya itu diimlakan. Dia jurinya mengimlakan surat Al-Ikhlas. Di situ kan berbunyinya surat Al-Ikhlas seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di situ ada kalimat walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di situ kalau menurut ilmu tajwidnya kan idgham, dibaca idgham bila gunah ya, idgham bila gunah. Nah, ketika penulisannya idgham bila gunah itu, pengucapan dengan penulisan itu sangat berbeda. Contohnya imlanya begini, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ketika nulisnya, ketika itu kan ayah masih kecil nih, jadi belum tahu tentang tajwid, tentang itu kan, jadi nulisnya walam yakun lahu kufuwan ahad itu, walam yakul lahu langsung nyambung.
Nah, sedangkan menurut ilmu tajwid kan dia kalau per kata ditulisnya walam yakun lahu gitu. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tulisan seindah apapun kalau tulisannya salah ya salah gitu. Jadi yang terpenting emang dalam tulisan itu harus benar gitu, harus benar dari segi tajwidnya, dari segi ilmu nahwu sorobnya gitu kan. Jadi jangan sembarangan nulis aja gitu. Jadi pengalaman ayah juga dulu masa kecil begitu. Bahkan sampai sekarang pun kalau kita lalai gitu dalam penulisan masih ada kritikan dari orang-orang, khususnya orang mereka yang berilmu gitu kan, yang tahu tentang tata letak dari baris-barisnya, dari i'rabnya gitu. Itu kadang-kadang masih sampai sekarang juga karena tidak terlalu memperdalami dari bidang ilmu yang lainnya yang mendukung dari ilmu kaligrafi tersebut. Nah itu waktu lomba itu alhamdulillah kalau tulisan bagus, cuman sayang itu tulisannya salah. Jadi ayah, nah dari situ ayah ambil hikmah juga gitu kan, gimana caranya untuk biar bisa menulis bagus tapi benar secara hukum-hukum daripada penulisan tersebut gitu. Jadi awalnya ayah mengenal penulisan kaligrafi indah itu ketika madrasah ibtidaiyah kelas 4 gitu. Seperti itu barangkali yang bisa ayah ceritakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu tinggalnya masih di mana tuh? Ayah waktu itu tinggalnya masih di daerah Purwakarta karena ayah kan kampungnya di Purwakarta, tepatnya di Desa Pawenang, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta. Jadi ayah waktu itu masih tinggal di Purwakarta dan waktu itu ayah belum mondok karena waktu itu ayah masih SD dan juga waktu itu ayah dalam keadaan yatim. Ayah udah ditinggal orang tua ketika ayah masih di bangku SD. Jadi ketika lulus SD, lulus madrasah, ayah berkeinginan untuk mondok, tapi untuk biaya daripada mondok tersebut ayah kurang mampu dan termasuk orang yang tidak mampu. Pertanyaan selanjutnya, sejak kapan ayah belajar kaligrafi di mana yang benar-benar mengikuti kaidah kaligrafi? Ya, ayah dulu teringat ketika ayah masuk pondok pesantren Al-Hikamus Salafiyah, yaitu tepatnya di daerah Purwakarta, daerah Cipulus, Wanayasa Purwakarta. Ayah masuk pesantren itu kita ceritakan dari awal ayah masuk pesantrennya. Jadi ayah masuk pesantren ketika itu dimasukkan ke panti yatim. Jadi ayah masuk ke situ didaftarkan seorang yatim yang dimasukkan dan untuk dididik di situ tanpa biaya. Jadi kebetulan ayah punya uwa itu sahabatnya dari anaknya yang punya pesantren tersebut. Jadi ayah dimasukin ke situ melalui panti asuhan yatim. Alhamdulillah ayah masuk waktu itu tahun 1990-an. Ketika masuk ayah belajar seperti belajar di kebanyakan pesantren, yaitu belajar kitab kuning, belajar Al-Quran gitu, dan belajar yang lainnya. Waktu ayah di pesantren itu juga didaftarkan juga di sekolah sanawiyah. Jadi ayah waktu itu mondok juga sekolah sanawiyah. Nah, ketika sekolah sanawiyah di situ belum ada pelajaran khot kaligrafi, tapi karena ayah hobinya kaligrafi, jadi setiap ada kesempatan lagi santai, lagi kosong, ayah nulis kaligrafi gitu di buku-buku, di kitab gitu, nuliskan, melancarin gitu dengan melihat buku-buku. Jadi yang disebut belajar otodidak, belajar terus. Nah, ketika itu ayah teringat ada seorang ustadz
yang pernah menjuarai kaligrafi di tempat-tempat MTQ gitu kan. Itu ketika teringat itu, maka ayah ada keinginan untuk belajar. Nah, waktu itu ayah ajak teman-teman tuh, salah satunya kakaknya ibu kamu ini Om Muni itu salah satu yang pengen menguasai kaligrafi juga dulu gitu, karena dia melihat prospek kaligrafi itu di Jakarta sangat bagus. Makanya ketika mondok dia sempat pengen belajar kaligrafi. Kemudian ayah ajak beliau, kita ajak ke pesantren, ke tempat belajar kaligrafi. Cuman di sana itu pertemuannya dalam seminggu cuma 1 kali. Jadi ketika itu ayah sama Om Muni tuh setiap hari Kamis, karena hari Kamis itu hari libur daripada mengaji Al-Quran, karena hari Kamis itu dipakai untuk pengajian bapak-bapak. Jadi untuk santri itu libur. Nah, karena libur, ayah sempatkan untuk belajar kaligrafi. Cuman sayangnya waktu itu belajar kaligrafi ayah cuman 3 bulan. Jadi kalau satu pertemuan 1 kali dalam seminggu, berarti pertemuan kaligrafi secara istilahnya piece to piece ya, antara guru dengan murid itu cuman 12 kali pertemuan. Dalam 12 kali pertemuan ini alhamdulillah ayah dikasih ijazah, istilahnya kalau bahasa ini bersanad. Jadi kaligrafi pun itu alhamdulillah ayah bersanad. Jadi ada ijazah khusus dari beliau, cara-cara untuk penulisan kaligrafi. Alhamdulillah. Jadi ayah waktu belajar kaligrafi itu ketika belajar khusus untuk kaligrafi ini ketika ayah berumur sekitar 13 tahunan, yaitu ketika mondok di Pondok Pesantren Al-Hikamus Salafiyah. Nama ustadznya tadi belum disebut. Oh iya, nama ustadznya itu adalah Ustadz Mamat Somantri. Jadi Ustadz Mamat Somantri ini guru kaligrafi yang mengajarkan kaligrafi. Dan sejak ayah belajar di situ, beliau sempat ditarik sama pengurus pesantren. Jadi pengurus pesantren istilahnya memanggil dia untuk ngajar di sekolah sanawiyah dan aliyah untuk khusus belajar kaligrafi ekstrakurikuler. Jadi dengan adanya ayah kursus dulu ke tempat beliau, nah beliau ditarik ke pesantren untuk ngajar kaligrafi. Tapi ayah sendiri nggak sempat belajar langsung kepada beliau di pesantren tersebut, karena waktu pemanggilan beliau itu ayah sudah keluar dari situ dan meneruskan sekolah ayah di daerah Lubang Buaya di Jakarta. Ya alhamdulillah. Ini si bocot nanya nih. Jadi ayah mengerjakan kaligrafi yang paling jauh yaitu di Kepulauan Maluku, jauh. Di sana ayah perjalanannya sangat lama, yaitu perjalanan selama 2 bulan. Yaitu ketika itu ayah berangkat dari Jakarta, dianterin sama Om Muni berlima ke Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian dari sana ayah naik pesawat sampai ke Maluku, sampai ke Ambon. Nah dari Ambon turun, ayah naik lagi kapal kecil, naik lagi. Nah ayah naik kapal kecil turun di Maluku. Terus di Maluku ayah singgah dulu di tempat orang yang nyuruh kaligrafi ya, gitu. Situ. Ayah 3 hari di situ. Kemudian dari situ ayah naik kapal tongkang namanya, yaitu kapal laut yang terbuat dari kayu. Ayah dari situ perjalanan sehari semalam naik kapal laut. Gitu, jadi ayah di sana bekerja kaligrafi selama 2 bulan. Jadi perjalanannya sangat jauh. Mungkin sampai di situ dulu karena ada suara azan. Jadi kita nanti lanjutkan lagi. Sampai jumpa.